Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Leni Astari. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai persamaan dan fungsi kuadrat. Masuk ke pertemuan ketiga yang akan kita bahas yaitu mengenai menyusun persamaan kuadrat baru dan menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Kompetensi dasar yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Lalu tujuan pembelajarannya yang pertama, diharapkan siswa setelah mempelajari dapat menyusun persamaan kuadrat baru dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Pertama yang akan kita bahas yaitu menyusun persamaan kuadrat baru. Kalau dalam pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai menyusun persamaan kuadrat baru. Ada 3 cara, yaitu 1. Jika diketahui akar-akarnya. Yang kedua, jika diketahui jumlah dan hasil kali akar-akarnya. Dan yang ketiga, akar-akarnya mempunyai hubungan dengan akar-akar persamaan kuadrat yang lain. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, menyusun persamaan kuadrat jika diketahui akar-akarnya. Persamaan kuadrat yang memiliki akar-akar X1 dan X2 dapat disusun menggunakan rumus berikut. X dikurang X1 dikali X dikurang X2 sama dengan 0. Nah, dalam pertemuan sebelumnya kita sudah tahu ya, jika ada persamaan kuadrat, dia akan memiliki akar-akar. Nah, akar-akarnya ini saya misalkan dia X1 dan X2. Pada pembahasan kali ini kita akan belajar menyusun persamaan kuadrat jika diketahui akar-akarnya. Di sini ada contoh soal. Nomor 1, susunlah persamaan kuadrat baru jika diketahui akar-akar persamaan kuadratnya X1 sama dengan 4 dan X2 sama dengan 3. Kita gunakan penyelesaiannya menggunakan rumus ini. Kalian hanya perlu memasukkan nilai X1, X2 ke dalam rumus yang sudah ada. X dikurang X1 dikali X dikurang X2 sama dengan 0. Karena di sininya X1 sama dengan 4 dan X2 sama dengan 3, maka kita tulis X dikurang 4 dikali X dikurang 3 sama dengan 0. Lalu kita kali pelangi. Hasilnya X dikali X menjadi X kuadrat. X dikali min 3 menjadi min 3X. Kemudian min 4 dikali X sama dengan min 4X. Yang terakhir min 4 dikali min 3 sama dengan 12. Maka kita tulis X kuadrat dikurang 3X dikurang 4X ditambah 12 sama dengan 0. Lalu ini masih bisa kita operasikan. Min 3X min 4X menjadi min 7X sehingga hasilnya kita peroleh persamaan kuadrat baru X kuadrat dikurang 7X ditambah 12 sama dengan 0. Selanjutnya soal nomor 2, susunlah persamaan kuadrat baru jika diketahui akar-akar persamaan kuadratnya X1 sama dengan 5 dan X2 sama dengan 5. Sama, kita masih menggunakan rumus yang ini. Kita masukkan nilai X1-nya sama dengan 5 dan X2-nya sama dengan 5. Sehingga kita peroleh X dikurang 5 dikali X dikurang 5 sama dengan 0. Lalu kita operasikan, kita kali pelangi. X dikali X sama dengan X kuadrat. X dikali min 5 sama dengan min 5X. Min 5 dikali X menjadi min 5X. Lalu min 5 dikali min 5 sama dengan 25. Sehingga kita punya X kuadrat
dikurang 5x dikurang 5x ditambah 25 sama dengan 0. Ini masih bisa kita operasikan menjadi min 10x, sehingga kita peroleh persamaan kuadrat barunya x kuadrat dikurang 10x ditambah 25 sama dengan 0. Itu untuk menyusun persamaan kuadrat jika diketahui akar-akarnya. Lalu yang kedua, menyusun persamaan kuadrat jika diketahui jumlah dan hasil kali akar-akarnya. Nah, kemarin kita juga sudah belajar ya untuk menentukan jumlah dan hasil kali akar-akarnya. Sekarang kita belajar bagaimana menyusun persamaan kuadrat jika yang diketahui itu jumlah dan hasil kali akar-akarnya. Persamaan kuadrat memiliki akar-akar x1 dan x2. Jika diketahui jumlah kedua akarnya dan hasil kali kedua akarnya, maka persamaan kuadrat tersebut dapat disusun dengan rumus x kuadrat dikurang dalam kurung x1 ditambah x2 dikali x ditambah x1 dikali x2 sama dengan 0. Kita lihat contoh soalnya di sini. Contoh soal. Diketahui dua buah bilangan x1 dan x2 jika dijumlahkan adalah 6 dan jika dikalikan adalah 9. Tentukan bentuk persamaan kuadratnya. Cara penyelesaiannya yaitu kita lihat yang diketahui dari soal. Dikatakan dalam soal x1 dan x2 jika dijumlahkan adalah 6. Maka di sini kita tulis x1 ditambah x2 sama dengan 6. Dan jika dikalikan adalah 9. Maka di sini kita tulis x1 dikali x2 sama dengan 9. Lalu kita selesaikan menggunakan rumus yang ini, yaitu x kuadrat dikurang x1 ditambah x2 dikali x ditambah x1 dikali x2 sama dengan 0. Nah, kita sudah punya x1 ditambah x2 adalah 6. Maka di sini kita tulis 6. Lalu x1 dikali x2. x1 dikali x2 sama dengan 9, maka di sini kita tulis 9. Sehingga kita peroleh x kuadrat min 6 dikali x ditambah 9 sama dengan 0. 6 dikali x sama dengan 6x. Sehingga persamaan kuadratnya yaitu x kuadrat dikurang 6x ditambah 9 sama dengan 0. Lalu kita lanjutkan untuk cara yang ketiga. Menyusun persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya mempunyai hubungan dengan akar-akar persamaan kuadrat lain. Persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya mempunyai hubungan dengan akar-akar persamaan kuadrat lain dapat disusun menggunakan rumus jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Kita lihat langsung ke contoh soal. Diketahui persamaan kuadrat x kuadrat ditambah 4x ditambah 3 sama dengan 0 dengan akar-akar x1 dan x2. Bentuklah persamaan kuadrat yang akar-akarnya 2 lebihnya dari akar-akar persamaan kuadrat di atas. Nah, untuk menyelesaikannya, kita perlu menuliskan akar-akar dari persamaan kuadrat ini. Lalu kemudian clue yang harus kita ingat untuk persamaan kuadrat baru yang diminta, akar-akarnya itu 2 lebihnya dari akar-akar persamaan di atas. Berarti 2 lebihnya dari akar-akar persamaan kuadrat yang ini. Kita perlu cari dahulu berapa akar-akar dari persamaan kuadrat yang ini. Kalau menggunakan cara pemfaktoran, berarti untuk akar-akar persamaan kuadrat ini kita cari 2 buah bilangan, di mana kalau dijumlahkan hasilnya 4
dan kalau dikalikan hasilnya 3. Berarti kita dapat tuliskan X1 ditambah X2 sama dengan 4. Kemudian untuk X1 dikali X2 sama dengan 3. Nah, kita peroleh dari sini ya. Selanjutnya, kemudian dengan rumus jumlah dan hasil kali akar-akar diperoleh. Yang ini tadi kita tuliskan X1 ditambah X2 sama dengan 4 dan X1 dikali X2 sama dengan 3. Misalkan akar-akar persamaan kuadrat barunya adalah alfa dan beta. Dengan alfa sama dengan X1 ditambah 2 dan beta X2 ditambah 2. Kenapa di sini tambah 2? Karena tadi dalam soal cluenya diminta akar-akar persamaan kuadratnya adalah 2 lebihnya dari akar-akar persamaan kuadrat sebelumnya. Maka kita di sini tulis ditambah 2 ditambah 2. Jumlah akar-akar persamaan kuadrat yang baru kita tuliskan di sini adalah alfa dan di sini adalah beta. Alfanya X1 ditambah 2. Kemudian ditambah beta. Betanya adalah X2 ditambah 2. Sehingga kalau dilepas kurung menjadi X1 ditambah X2. Kemudian 2 di sini bisa kita jumlahkan dengan 2 yang di sini sehingga hasilnya 4. X1 ditambah X2. Kita pakai yang ini. X1 ditambah X2 adalah 4, maka di sini kita tulis X1 ditambah X2 hasilnya 4. Kemudian kita jumlahkan dengan 4 yang ini sehingga 4 ditambah 4 sama dengan 8. Sedangkan hasil kali akar-akarnya adalah alfa dikali beta. Alfanya X1 ditambah 2 dan betanya X2 ditambah 2. Yang ini kita kali pelangi, kita jabarkan sehingga hasilnya X1 dikali X2 ditambah 2 dalam kurung X1 ditambah X2 ditambah 4. Untuk memperoleh ini, kalian bisa mengkalikannya pelangi ya, seperti X1 dikali X2, lalu X1 dikali 2, kemudian 2 dikali X2, dan 2 dikali 2. Nanti akan diperoleh yang ini. Lalu kita masukkan angkanya X1 dan X2. Sini kita punya X1 dikali X2 adalah 3. Maka di sini sama dengan 3. Kemudian 2 dikali X1 ditambah X2. X1 ditambah X2 kita punya 4. Kemudian ditambah 4. Sehingga hasilnya 3 ditambah 2 dikali 4 ditambah 4 sehingga hasilnya adalah 15. Jadi persamaan kuadrat yang barunya adalah di sini, ini harusnya X kuadrat. X kuadrat ditambah alfa ditambah beta dikali X ditambah alfa kali beta sama dengan 0. Alfa ditambah beta kita punya hasilnya tadi 8. Dan alfa dikali beta kita punya hasilnya 15. Sehingga persamaannya adalah X kuadrat ditambah 8X ditambah 15 sama dengan 0. Nah, yang ini mohon maaf ya, ini salah, ini harusnya 8. Sehingga hasil akhirnya kita dapat persamaan kuadrat yang baru adalah X kuadrat ditambah 8X ditambah 15 sama dengan 0. Lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu mengenai menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Pada kehidupan sehari-hari, kita sering berjumpa dengan permasalahan yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Simaklah contoh berikut.
luas sebuah segitiga 104 cm², di mana tinggi segitiga ini 3 cm lebih panjangnya dari alas. Berapa panjang alas dan tingginya? Penyelesaiannya yang pertama, kita misalkan dahulu A adalah alas dan T adalah tinggi. Karena dalam soal dikatakan tinggi segitiga ini 3 cm lebih panjangnya dari alas, maka untuk tinggi kita dapat tuliskan T sama dengan alas ditambah 3. Lalu kita gunakan rumus luas segitiga, yaitu alas dikali tinggi dibagi 2. Luasnya sudah diketahui, yaitu 104. Nah, dari sini kedua ruas kita kalikan 2. Tujuannya agar apa? Agar tidak ada per 2-nya ini. Sehingga diperoleh alas dikali tinggi sama dengan 208. Di sini adalah alas dan tingginya kita ganti menjadi tinggi yang ini. Alas ditambah 3 sama dengan 208. Lalu ini kita kalikan. A dikali A sama dengan A kuadrat. Kemudian A dikali 3 sama dengan 3A. 208 ini kita pindah ruaskan sehingga hasilnya min 208. Lalu ini kita faktorkan menjadi A ditambah 16 dikali A dikurang 13 sama dengan 0. Kita peroleh A ditambah 16 sama dengan 0 sehingga A-nya sama dengan min 16, atau untuk yang ini A dikurang 13 sama dengan 0, maka kita peroleh A sama dengan 13. Karena di sini adalah panjang dari alas segitiga, maka tidak mungkin kalau hasilnya ini negatif. Sehingga kita ambil yang hasilnya ini, yang 13 ya. Kemudian alasnya kita sudah dapat hasilnya yaitu 13. Kita cari berapakah tingginya. Untuk mencari tingginya kita substitusikan nilai A, yaitu A ditambah 3. A kita sudah peroleh sama dengan 13, maka 13 ditambah 3 hasilnya sama dengan 16. Maka diperoleh alas segitiga 13 cm dan tingginya adalah 16 cm. Cukup sekian yang saya sampaikan dalam pertemuan 3 ini. Semoga kalian dapat paham. Apabila masih ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan kembali ke saya. Nanti saya akan coba jelaskan kembali. Untuk tugasnya nanti kalian bisa lihat di forum yang ada di aplikasi Moodle kalian. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.